Hai everyone, perkenalkan nama saya Galuh Cynthia Devi Makas Putri, salah satu mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. Dengan program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Yang mana dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kebebasan pers di Indonesia. Sebelumnya pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih pers itu? Pertanyaan paling mendasar ini memang harus dikemukakan lebih dahulu sebelum kita berbincang jauh soal bagaimana kebebasan pers di Indonesia. Sebenarnya sudah terjawab pada Undang-Undang tentang Pers pada pasal 1. Singkatnya begini, disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mulai mencari hingga menyampaikan informasi dalam bentuk apapun dan dengan saluran yang tersedia. Kembali ke topik awal pembicaraan kita, kebebasan pers di Indonesia memang sudah terjamin. Hal ini terbukti dengan adanya undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat 1 ditulis, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian ayat 2, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Kemudian yang terakhir ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dari undang-undang tersebut sudah jelas bahwa negara Indonesia menjamin secara tertulis terkait kebebasan pers di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul di benak teman-teman, lalu bagaimana pada prakteknya? Ada beberapa macam kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Yang pertama, kekerasan fisik meliputi penganiayaan, penculikan, dan juga pembunuhan. Yang kedua, kekerasan non-fisik seperti merendahkan dan melecehkan. Yang ketiga, perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam. Yang keempat, upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, serta mengolah informasi dengan merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan apapun yang merintangi tugas wartawan. Yang terakhir adalah doxing. Menurut catatan AJI atau Aliansi Jurnalis Independen, ada 84 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang tahun 2020, dan angka ini tertinggi selama 10 tahun terakhir. Dari sebaran lokasi, ada 3 kota paling besar yang wartawannya banyak mengalami kasus kekerasan. Wartawan di Jakarta paling banyak yang mengalami kekerasan yaitu 17 kasus, kemudian disusul Malang 15 kasus, dan yang terakhir Surabaya 7 kasus. Kita bahas lebih detail pada kota Jakarta. Ketika demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat sipil termasuk buruh dan mahasiswa pada periode awal Oktober sebagai akibat dari Omnibus Law. Karena demonstrasinya terjadi secara sangat tidak terkontrol, dan tentu saja wartawan meliput peristiwa itu. Kekerasan pun terjadi mulai dari intimidasi untuk tidak meliput, sampai pemukulan juga perusakan dan perampasan alat serta video dan foto milik wartawan. Kasus kekerasan terhadap wartawan kembali dialami jurnalis setelah menulis berita terkait Presiden Joko Widodo pada Selasa 26 Mei 2020. Korban adalah seorang jurnalis detik.com yang menulis tentang rencana Jokowi akan membuka mal di Bekasi di tengah pandemi COVID-19. Informasi itu berdasarkan pernyataan Kasubag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi. Namun pernyataan itu telah diluruskan dan klarifikasi itu pun telah dipublikasi detik.com dalam bentuk artikel. Jurnalis berita tersebut kemudian didoxing. Sekilas informasi, doxing merupakan penyebarluasan informasi pribadi atau identitas pribadi seseorang di media sosial tanpa persetujuan pemilik data tersebut oleh oknum tertentu yang dapat mengancam korban. Tujuannya untuk menyerang dan melemahkan seseorang.
Lalu apa kaitannya perilaku kekerasan terhadap wartawan dengan kebebasan pers di Indonesia? Tentunya data kasus kekerasan ini merupakan suatu perilaku yang sifatnya sangat bertentangan dengan undang-undang yang menyatakan kebebasan pers di Indonesia. Artinya, kebebasan pers terancam keberadaannya. Masyarakat atau warga menjadi salah satu pelaku kekerasan terhadap wartawan. Bahkan tak jarang kasus kekerasan dilakukan oleh polisi dan pejabat pemerintahan, menurut catatan Aji. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers sangat penting karena salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Hal ini tentu secara otomatis mengingatkan kita terhadap fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sehingga pentingnya untuk kita semua tetap berpartisipasi dan membantu menjalankan undang-undang terkait kebebasan pers, agar pers tetap dapat melaksanakan peranannya sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang 40 tahun 99 pasal 6 poin A dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Poin B, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Poin C, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Poin D, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Poin E, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.